warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa Eshum, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Sulamul Istiqomah, Kota Bekasi. Sekaligus mahasiswa PPWG Daljab Batch 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, dengan nomor induk mahasiswa 242411499. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di MTS Sulamul Istiqomah untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan materi Gaya Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak, sebelum saya memulai materi, sebaiknya kalian membaca doa dulu, ya. Oke, silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min Haruna ishdud bihi azri wa asrihu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta binal basira. Amin ya rabbal alamin. Oke, ketua kelasnya boleh pimpin kelas. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Oke, sehat ya semuanya ya. Oke, Ibu akan absen dulu ya, satu persatu ya. Ali Al-Habir, Alia Iza, Alia Rahma, Anggoro, Dafa, Darel, Elmanaya, Erika Fajria. Saya mau periksa dulu keadaan kelas kalian hari ini bersih atau tidak, ya, ada sampah atau tidak di pojokan. Terus pakaian kalian sudah sesuai dengan seragam belum, pakai kaos kakinya, sepatunya, ya. Oke, bagus ya. Udah bersih. Oke, alhamdulillah kelasnya udah rapih ya, udah bersih. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, boleh dipimpin oleh Lutfia ya. Oke, boleh berdiri semua. Oke, Lutfia, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri
jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak, hari ini sebelum memulai materi, saya akan ice breaking dulu ya. Ya, mulai dari kelompok ini dulu. Ice breakingnya adalah benar di tangan, salah di mulut. Jadi saya akan kasih soal tebak-tebakan, misalnya 2 tambah 3, berarti hasilnya berapa? 5, ya, 5. Berarti yang benar di tangan, di mulut salah jawabnya. Ya, 2 tambah 3, 7. Tuh, 1 tambah 3, 4, ya kan? Tapi di sini 8. Tuh, ya. Bisa ya? Ya, ya. Oke, ini jam. Ini jam jangan tegang. Oke, ini jam. 1 tambah 1. 2. Salah. Oke, boleh. Terus. 2 tambah 3. 5. Salah, di mulutnya salah. Belum ada yang benar. Oke. 4 tambah 2. Gimana, nggak ada yang benar? Oke, terus selanjutnya 3 tambah 1. 7. Ya, betul. Terus 2 tambah 1. Ya, salah. Oke, 6 tambah 2. Ya, sama mulutnya salah. Oke, terus selanjutnya 4 tambah 1. Tangannya mana jawabannya? Dia jawab 10. Oke, udah. Terus selanjutnya 3 tambah 2. 7. Ya, oke. 8. Oke, terus selanjutnya 2 tambah 2. 5. Ya, betul. Terus selanjutnya 1 tambah 1. 2. Ya, salah tangannya. Salahnya di mulut. Oke, terus selanjutnya 1 tambah 3. Ya, terus selanjutnya 4 tambah 6. Ya. Terus 2 tambah 2. Ya, dah, anak-anak. Oke, untuk hari ini materi kita adalah gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, ya. Pada materi sebelumnya saya juga sudah menjelaskan, kali ini saya ulang dulu sebentar aja. Nanti tugas kalian hari ini adalah membuat mading, ya, sesuai yang sudah saya minta sama kalian untuk membawa karton, membawa bahan-bahan, gunting, lem, dan lain sebagainya, ya. Oke, ini sedikit saya supaya kalian tidak lupa, ya, mengenai tentang materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Oke. Ada profil singkat dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau lahir tahun 682 Masehi di Madinah. Ya, beliau itu juga merupakan cucu dari Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab dari jalur ibu. Ya, tuh. Terus beliau Umar bin Abdul Aziz ini menjadi Khalifah Umayyah yang ke-8. Ya, selanjutnya beliau memang hanya memimpin selama 2 tahun, tapi punya pengaruh yang sangat besar bagi tempat tinggalnya masyarakat sekitarnya pada saat itu, karena beliau memang dikenal sebagai seorang yang benar-benar membawa keadilan, benar-benar membawa ketakwaan dan kepedulian terhadap sosial. Bahkan Umar bin Abdul Aziz ini juga beliau itu menghapuskan pajak, ya, jadi menghapuskan pajak kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar,
ya. Terus selanjutnya nilai-nilai yang bisa kalian ambil dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ya, yaitu adalah adil, tidak memihak dan bijaksana. Ya, adil. Jadi tidak memihak salah satu. Ya, misalnya ada yang berkonflik, jadi tidak memihak kepada salah satu yang berkonflik. Jadi benar-benar secara adil, secara bijaksana. Ya, dan beliau memang selain sebagai khalifah Umayyah ya, beliau ini punya tanggung jawab terhadap jabatannya. Tapi bukan berarti juga beliau ini bersikap semena-mena ya. Oh, karena saya menjabat sebagai Khalifah Umayyah yang ke-8 ya, saya punya kekuasaan, saya punya jabatan ya, itu saya boleh berlaku seenaknya saja, tidak. Tapi beliau benar-benar bertanggung jawab terhadap jabatannya ya, benar-benar mengemban amanah, bertanggung jawab terhadap jabatannya ya. Terus beliau itu benar-benar hidup sangat sederhana ya, benar-benar jauh dari kemewahan, benar-benar hidup sederhana, rumahnya, tempat tinggalnya, kesehariannya, pakaiannya, makanannya pun juga semuanya sama ya. Jadi beliau benar-benar menjauhi kemewahan dunia ya. Jadi benar-benar tidak hidup secara berlebihan. Padahal beliau seorang khalifah ya, padahal beliau seorang khalifah, beliau bisa menjabat, punya jabatan ya, tapi beliau meninggalkan kemewahan dunia ya. Terus selanjutnya beliau peduli terhadap rakyat kecil ya, ini tadi. Jadi benar-benar menghapuskan pajak ya, benar-benar menghapuskan pajak. Terus jujur dalam pengelolaan keuangan ini ya. Jadi memang benar-benar beliau ini menjadi seorang pemimpin yang patut untuk ditiru segala semuanya ya, pribadinya, akhlaknya, tanggung jawabnya, ini benar-benar patut kita tiru ya. Terus selanjutnya ada kisah inspiratif dari Umar bin Abdul Aziz ya, pada di istana tempat tinggal beliau. Suatu hari mati lampu ya, padam, padahal pada saat itu beliau sedang memimpin rapat ya. Tapi Umar bin Abdul Aziz malah dia yang mau nyalain lampu, padahal dia seorang pemimpin ya. Seharusnya kalau seorang pemimpin biasanya punya ajudan dong gitu kan, kalau bahasanya sekarang gitu ya. Tapi dia tidak menyuruh ajudannya, tidak menyuruh pelayannya, tapi dia sendiri yang bangkit untuk menyalakan listrik tuh. Sedangkan ajudannya bertanya, kenapa? Padahal sebenarnya seorang Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah, punya jabatan, tapi dia malah benar-benar mengerjakan sendiri tanpa harus menyuruh atau meminta tolong kepada ajudannya. Itu termasuk salah satu bentuk kesederhanaan ya yang beliau punya, etika dan jabatan yang tinggi yang benar-benar harus bisa menjadi contoh ya bagi siapapun, bahkan bagi kita di era modern seperti sekarang ya kan. Dia beliau aja lahir udah tahun 682, itu udah 682 Masehi, udah beberapa tahun yang lalu ya kan. Sekarang udah tahun 2025 ya, itu udah jauh. Bahkan ini seharusnya nilai-nilai kepemimpinan inilah yang bisa kita teladani ya, bisa kita teladani dan jadi salah satu inspirasi bagi kita di masa sekarang ya. Tuh. Nah, terus selanjutnya penerapan apa nih di masa sekarang? Ya, nilai-nilai kepemimpinan di sekolah ini seperti apa? Guru dan siswa bisa berlaku adil dalam menilai dan bersikap. Ya, ketika kalian misalnya ribut, berantem, berisik, ya kan? Nggak ini berarti harus saya omelin, ya. Bukan berarti malah yang lagi baca, lagi diem, malah diomelin. Nggak, ya. Tuh. Terus selanjutnya, menumbuhkan rasa tanggung jawab, tugas, dan amanah. Kepala sekolah, guru, kalian sebagai ketua kelas ya, terus bendahara, sekretaris, itu mengemban amanah ya, tahu tugas dan tanggung jawabnya ya. Tuh. Terus selanjutnya memupuk rasa empati terhadap teman yang kesulitan. Kalau temennya nggak punya pensil, pinjemin, tapi jangan yang sudah minjem malah pensilnya nggak dibalikin jadi hak milik, jangan ya. Jadi kalau misalnya memang sudah tahu itu nggak bawa pensil, nggak bawa pulpen atau alat tulis apapun, boleh pinjam dan tolong dipinjamkan. Itu adalah termasuk salah satu bentuk empati ya. Tapi juga jangan bukan berarti bahwa oh minjem balikin lu ya, kalau nggak dibalikin, jangan ya. Tuh. Terus selanjutnya meningkatkan kejujuran dalam proses belajar. Apa tuh contohnya kalau di masa sekarang? Meningkatkan kejujuran dalam proses belajar. Jangan nyontek, jujur, ngerjain tugas, ngerjain soal, ulangan, ujian, ya tuh harus jujur. Itu udah
termasuk salah satu bentuk penerapan nilai kepemimpinan di sekolah, ya, menjadi kita bisa menerapkan keteladanan pada Umar bin Abdul Aziz, ya. Oke, ini ada kata-kata bijak dari Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari sahabat, dan yang lebih lemah lagi adalah orang yang menyia-nyiakan sahabat yang telah dimilikinya. Tuh, berarti kalian jangan pilih-pilih teman, ya. Udah berteman dengan siapapun, ya. Kalau udah ada yang udah dijaga persahabatannya, ya, dijaga pertemanannya, ya. Tuh. Oke, selanjutnya penutup ya dari materi kali ini yaitu adalah bahwa kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz ini benar-benar menjadi contoh ideal bagi para pemimpin masa kini. Harusnya seperti itu. Tapi pada nyatanya banyak yang melenceng, ya. Contoh misalnya tindakan korupsi, ya kan, yang dilakukan pemimpin masa kini. Terus nggak jujur, ya. Nah, kita ambil sisi positifnya aja dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, bahwa beliau itu sebagai seorang pemimpin yang benar-benar memiliki pribadi yang adil, yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab, ya, dan yang pasti adalah berakhlak mulia. Ini yang harusnya bisa kalian terapkan sebagai pelajar, yaitu adalah membentuk karakter pelajar yang berakhlak mulia, ya, santun terhadap guru, ya, di rumah pun juga santun terhadap orang tua, ya. Jadi tidak perlu pandang bahwa terhadap kakak atau adik kelas pun juga berakhlak mulia, santun, ya. Tuh, jadi benar-benar kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini adalah yang patut kita tiru, yang patut kita contoh, ya. Tuh, oke, udah cukup sampai sini. Terima kasih. Oke, anak-anak. Selanjutnya yaitu adalah kita mau menyaksikan video dari YouTube mengenai tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalian bisa lihat, ya, bagaimana pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini bisa kalian saksikan lah keteladanan apa aja yang ada di sini, ya. Dah, bisa dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan kali ini kita sudah menginjak bab 5, yaitu gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, indikator yang mesti kalian capai adalah kalian mampu memahami biografi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 682. Sebagian sumber menyatakan bahwa dia lahir di Mesir. Ayahnya adalah Abdul Aziz, putra Khalifah Marwan bin Al-Hakam, yang merupakan sepupu Khalifah Utsman bin Affan. Ibunya adalah Laila, cucu Khalifah Umar bin Khattab. Keterkaitan silsilah antara Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab bermula pada suatu malam di masa Umar bin Khattab. Saat sedang beronda malam, Umar bin Khattab mendengar percakapan antara seorang gadis dan ibunya dari keluarga pedagang susu. Sang gadis menolak mencampur susu dengan air sebagaimana yang diperintahkan ibunya, lantaran terdapat larangan dari khalifah mengenai hal tersebut, dan mengatakan bahwa
Allah melihat perbuatan mereka meski Umar bin Khattab sendiri tidak mengetahui. Kagum akan kejujurannya, Umar memerintahkan salah seorang putranya yang bernama Asim untuk menikahi gadis tersebut. Dari pernikahan ini lahirlah Laila, ibunda Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lahir pada saat kekhalifahan dalam kepemimpinan Bani Sufyan, cabang Bani Umayyah yang merupakan keturunan Abu Sufyan bin Harb. Pada masa Khalifah Yazid, perasaan tidak suka dari penduduk Madinah terhadap Yazid meluas menjadi sentimen anti Umayyah, sehingga semua anggota Bani Umayyah diusir dari Madinah. Setelah masa kekhalifahan Muawiyah bin Yazid berakhir pada tahun 684, kendali Umayyah atas kekhalifahan sempat runtuh dan banyak pihak berbalik mendukung Abdullah bin Zubair. Yang sudah kalian saksikan ya, video mengenai tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mau ditanyakan? Apa duluan? Ya. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang benar Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ya, beliau memang disebut sebagai khalifah yang adil, yang bijaksana ya. Terus selanjutnya beliau ini kan memang sangat mengutamakan keadilan. Beliau sebagai seorang pemimpin punya jabatan ya mengenai tentang apa namanya tuh ibaratnya akses kekayaan negara gitu, tapi tidak beliau pergunakan. Ya, kenapa ya? Karena memang pribadi beliau sendiri itu adalah sebagai seorang yang sangat sederhana. Ya, sebagai seorang yang sangat sederhana. Terus selanjutnya beliau memang hidup apa namanya tidak bergelimpang kemewahan ya, tidak meninggalkan ke sifat duniawi ya, kemewahan duniawi ya. Itulah makanya kenapa benar-benar kas negara, kepentingan negara itu tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari Umar bin Abdul Aziz. Gitu ya, Nova ya? Paham ya? Yang lain paham? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Asila. Saat beliau menjabat sebagai khalifah, apakah tidak ada lagi orang miskin yang mau menerima zakat? Ya, jadi memang menurut beberapa riwayat ya mengenai tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, itu beliau memang menghapus pajak ya. Bahkan beliau sebenarnya begini, mencari orang-orang miskin ya yang mau menerima uang dari hasil pajak, tapi tidak ada ya, tidak ada ya, karena memang karena kesederhanaan beliau berusaha bagaimana caranya kebijakan-kebijakan beliau ya itu untuk yang menerima zakat itu orang miskin, tapi tidak dibebani kepada mereka yang hidupnya di bawah kemiskinan gitu ya. Mereka yang hidupnya ini apa namanya tuh masih sangat sederhana ya. Tuh, jadi makanya kenapa terlebih beliau ini adalah orang yang sangat pro terhadap rakyat ya, terhadap rakyatnya. Jadi makanya kenapa beliau ini sangat berlaku adil ya, berlaku bijaksana dan mendistribusikan kekayaannya itu benar-benar kepada orang yang tepat gitu ya, Asila ya. Oke, terus selanjutnya ada lagi atau sudah cukup? Oh, oke, Nizar, boleh. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz untuk kehidupan sehari-hari? Oke, jadi banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil ya. Seperti di awal materi saya jelaskan bahwa jadi beliau adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Kita harus bisa menerapkan seperti itu ya. Kita harus bisa berlaku adil terhadap siapapun, dimanapun, kapanpun ya. Terus selanjutnya bijaksana
ya, tidak pilih kasih seperti misalnya kalian di sekolah saat OSIS ya, pemilihan OSIS, ataupun tadi saya bilang di materi awal ketika ada temannya yang tidak punya alat tulis, kalian menunjukkan sikap empati ya, boleh meminjamkan alat tulis tersebut kepada teman yang tidak membawa alat tulis ya. Terus selanjutnya jujur, amanah, terutama yang di sebagai ketua kelas, bendahara, sekretaris itu harus amanah ya, jujur, amanah, tanggung jawab, karena apa namanya, mengemban amanah itu ya kan bukan satu hal yang mudah ya, tapi benar-benar harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya gitu ya. Oke, sudah cukup sampai sini. Ada materi sebelumnya saya minta kalian kan untuk membawa bahan-bahan seperti karton, lem, gunting ya kan. Saya meminta kalian untuk membuat mading mengenai tentang profil dari Umar bin Abdul Aziz, selanjutnya nilai-nilai kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz, ya kan, apalagi apa namanya, nilai-nilai kebijaksanaannya ya, dan lain sebagainya ya. Jadi saya minta kalian membuat sekreatif mungkin, sebagus mungkin ya. Kalau kemarin saya sudah minta kalian mencari beberapa gambar ya kan di Google dan lain sebagainya, boleh kalian cantumkan di situ ya. Oke, nah sekarang bisa kalian kerjakan semuanya. Udah dibuka. Nah, dibuka ini. Ya, kecil emang gitu aja. Lagi nggak usah lebar-lebar. Jadi digunting mana ya? Udah. Oke. Yang ditulis yang mana? Yang pink. Dasarnya biru. Oke, boleh. Mana profil dari Umar bin Abdul Aziz yang mana? Ada, udah ketemu belum? Udah, yang mana? Ini, ya. Oke, ini bisa kalian tulis nanti di sana, ya. Ada yang nggak paham kelompok ini? Paham ya? Ya. Oke, kelompok ini udah paham? Udah? Nilai-nilai keteladanan dari Umar bin Abdul Aziz yang mana, Alia? Ada di mana? Mana? Nih. Ini ya. Nih, nanti boleh dicatat, ditulis di situ. Ya, nih. Ya. Udah digunting, ditulis, boleh. Oke, kelompok ini sudah paham? Udah. Baik, mana nilai-nilai bijaksana? Kata-kata bijak dari Umar bin Abdul Aziz. Yang mana? Nih. Tuh, ya. Ini nanti boleh kalian tulis di situ, kata-kata bijak dari Umar bin Abdul Aziz ya. Ya, nanti tinggal dibagi-bagikan, serah nanti digunting, mau bentuknya kotak, segitiga, lingkaran, atau tak beraturan, atau kalau yang bisa kreatif gambar pohon, ya kan, bintang ya boleh, terserah. Ya, nanti mau bentuknya bulat, ya, atau lingkaran, mau bentuknya segi empat, mau bentuknya segitiga, bintang, atau pohon, bebas, kreatif mungkin. Ya, seindah mungkin, sekreatif mungkin. Paham ya? Ya, Mas. Maksud dari penerapan nilai kepemimpinan di sekolah itu yang seperti apa ya, Bu? Oh, oke. Jadi penerapan nilai di sekolah yang sesuai dengan gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz, berarti yaitu adalah apa namanya, tidak boleh sombong terhadap orang lain ya, menggunakan jabatan sebagai ketua kelas, ketua OSIS, bendahara, sekretaris dengan baik, dengan jujur, dengan amanah ya. Terus selanjutnya apa namanya, itu harus adil, tidak boleh pilih kasih ya. Contohnya seperti itu, bertanggung jawab ya, jujur ya, tuh seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau tanya. Ya. Profil singkat dari Umar bin Abdul Aziz itu apa saja ya, Bu?
Boleh mengenai tentang tanggal lahirnya, tahun lahirnya di mana, keturunan siapa, cucu siapa, itu boleh. Profil singkatnya menyangkut masalah itu. Ya, boleh. Tuh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Sekar. Apa saja, selama kata-kata bijak itu pasti yang baik, yang bagus ya. Boleh kalian lihat di buku ya untuk dicantumkan di mading ini kan maksudnya? Mengenai tentang Umar bin Ya, mengenai tentang Umar bin Abdul Aziz itu ya. Oke, paham ya? Ya, boleh lihat di buku. Ya, ada lagi? Apakah boleh ini tentang kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz? Apakah boleh kepemimpinan yang fokus ke dunia dan akhirat? Ya, jadi memang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu kan memang seorang yang diteladani ya, yang jujur, yang mana. Jadi itu udah pasti mengarah kepada hal-hal akhirat kan baiknya gitu ya. Oke, paham ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tumbuh dalam lingkungan ilmu dan agama sejak kecil. Umar sangat menjaga amanah dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dalam waktu yang singkat, Umar bin Abdul Aziz membawa perubahan besar dalam pemerintahan dengan kesejahteraan dan kesederhanaan. Umar menjaga integritasnya sebagai pemimpin dan menolak segala bentuk gratifikasi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz berlandaskan nilai-nilai Islam yang kuat. Pemimpin sejati tidak rakus akan harta dan lebih memilih hidup dalam kesederhanaan dan kejujuran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz meninggalkan warisan moral dan spiritual yang sangat luar biasa. Dan Umar bin Abdul Aziz juga memimpin dengan keadilan bahkan terhadap non-muslim. Ia tidak memihak kebenaran kepada siapapun. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sudah selesai materi mengenai tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sudah selesai, sudah waktunya kalian pulang ya. Kalian sudah merapikan buku ya, alat-alat tulis kalian semuanya. Jadi terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini ya. Kalian sudah melaksanakan tugas dengan baik ya, sudah bagus presentasinya. Terus selanjutnya pun dengan membuat mading sudah sekreatif mungkin, sudah oke, sudah bagus ya. Oke, sekarang sudah waktunya pulang. Kalian boleh baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Wallahu akbar adada kulli harfin kutiba ayub tabu abadal abidina wadarat amin ya rabbal alamin. Oke, awas bisa disiapin. Kita hidup ya kan. Salam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Amin. Sayang kalian semua. Terima kasih. Nah, boleh. Ayo. Nah.